Oke, kita bisa mulai Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini pelajaran yang sangat mendasar di dalam iman kekristenan, baptisan air. Kita akan lihat beberapa hal penting tentang baptisan air. Dari waktu saya bawa topik ini untuk calon pendeta di GBI. Dan untuk saya bawakan topik baptisan air ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka hadapi di lapangan. Dan dari pertanyaan itu saya dapat kesimpulan, oh ini banyak orang yang belum sesungguhnya memahami gitu makna dari baptisan air. Ya. Contoh nih, salah satu pertanyaan yang mungkin kita akan selalu ditanya pertanyaan ini. Pak, saya punya jemaat udah koma, udah sakit parah. Ya, keluarganya minta dia dibaptis. Sementara sinode GBI misalkan ya, kalau konteksnya GBI itu baptisannya secara selam. Ini orang koma, orang ya gitu ya. Gimana gitu. Jadi ada yang beberapa rekan pendeta yang GBI ini ya contohnya, kita pegang doktrin baptisan dengan selam. Ya udahlah, daripada ini udah kita oles saja pakai air gitu. Ya justru ini mereka tanya ke saya karena saya ngajar ini gitu. Ini contohnya, pertanyaannya. Mereka, Pak, saya ini aja Pak oles pakai air. Ya atau pakai waslap atau apa gitu, tempel udah dibaptis selesai gitu. Oke. Nah, kira-kira pendeta yang seperti itu salah memahami baptisan airnya di mana? Itu kan tindakan di lapangan gitu ya, kayaknya ikutin keadaan. Tapi saya nggak tahu kalau CCM pasti sama dong baptisan selam ya. Selam ya, Pentakosta pasti begitu ya. Hah? Iya betul, itu yang baptiso. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu apa makna baptisan. Nanti kita baru kalau maknanya kita pahami dengan benar, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di lapangan yang kita bisa tangani dengan baik gitu ya. Jadi jangan hanya bertindak sesuai situasi, tapi harus berdasarkan sebuah prinsip gitu. Kalau enggak, kita bukan orang yang berintegritas. Kita melakukan sesuatu hanya situasional aja, bukan berdasarkan sebuah prinsip gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini yang tadi ya. Jadi baptisan sendiri diambil dari kata baptiso. Ini kita bisa selidiki di Alkitab. Dan kata baptiso itu artinya dicelup atau diselamkan semuanya basah gitu. Pada waktu ada seorang pendeta besar terkenal bikin KKR di NTT kayaknya ya, Nusa Tenggara. Lalu dia undang, ayo baptisan selam gitu, kira-kira dia khotbahin baptisan selam gitu ya. Di daerah NTT itu apa sih sinode terbesar? Gemim atau apa? Sinode terbesar di NTT, bukan Pentakosta. Gemi. Oke. Itu sinode yang baptisannya bukan dengan air, baptisan di percik. Nah, jadi kebayangkan situasi yang terjadi di lapangan, di kandangnya Gemi ini, si pendeta ini kayak itu, mengharuskan gitu ya. Sampai akhirnya sinode itu harus bikin pernyataan sikap. Nah ini saya mau bilang, pernyataan sikap begini, Alkitab, dia bilang begini, si Gemi, Alkitab tidak menceritakan dengan jelas bagaimana cara baptisan yang sesungguhnya. Benarkah begitu? Kalau menurut kita cukup jelas. Dari mana? Dari penggunaan kata baptiso gitu. Baptiso itu masuk air aja, Pak. Betul. Masuk air aja, belum tentu selam. Enggak, ya. Baptiso di dalam Injil dipakai gini. Yesus keluar dari dalam air. Jadi ada kata baptiso yang artinya dicelupin semua, lalu Yesusnya keluar dari dalam air. Bukan keluar dari sungai. Kalau keluar dari sungai artinya dia celupin kaki, keluar dari sungai selesai gitu. Keluar dari dalam air. So jadi menurut kita dari kata-kata yang dipakai, dari kisah baptisan Yesus cukup jelas bahwa yang Yesus alami adalah baptisan dengan cara diselam gitu.
Ya, tapi kita perlu tahu tidak semua sinode percaya begitu. Nggak tahu saya kenapa mereka tidak bisa melihat itu ya. Menurut kita udah cukup jelas gitu. Oke ya, ini makna baptisan, arti baptisan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa baptisan yang disebut. Yang pertama, baptisan Yohanes. Oke. Baptisan Yohanes bukan baptisannya orang Kristen ya. Ini baptisannya orang Yahudi. Kita perlu tahu itu gitu. Oke. Nah, jadi di dalam konteks itulah Yesus dibaptis. Pertanyaannya, kenapa Yesus memilih untuk dibaptis? Ya benar, karena dia orang Yahudi. Ya perlu tunjukkan orang Yahudi bertobat itu dibaptis gitu kira-kira. Oke. 75% benar, Bu. Apa kira-kira? Kenapa Yesus? Bahkan Alkitab ceritain kisah baptisan Yesus. Supaya ada role model yang Yesus saja dibaptis. Itu dia. Jadi, Itu dia. Jadi bahkan seorang anak Allah pun perlu dibaptis bukan karena dia perlu pengampunan dosa, bukan karena dia perlu melambangkan kematian di dalam dosa. Enggak sama sekali, itu beda dengan kita. Dia simpel aja, dia supaya dia bisa mencontohkan, menjadi teladan. Itu manusia akan dibaptis, gitu ya. Oke. Nah, Alkitab ada pakai kata baptisan secara kiasan ya gitu. Yaitu pada saat orang bertobat, lahir baru, terima Yesus, dia itu dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Ya, ini tidak menceritakan ritual baptisannya. Ini menceritakan bahwa orang yang sudah terima Tuhan Yesus, dia dicelupin ke dalam gereja. Jadi anggota keluarga rohani yang baru, yaitu gereja, gitu ya. Itu istilah baptisan ke dalam tubuh Kristus. Nah, jenis yang ketiga, tadi ada beberapa jenis ya tadi. Ada baptisannya Yohanes, ada baptisan ke dalam tubuh Kristus. Nah, ini baptisan air. Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agung. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Injil, di dalam Kisah Para Rasul, ada perintah membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam denominasi Pentakosta, nggak tahu ya, coba dicek. Ini saya lihat GBI, GSJA mirip. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba ulangi kata-katanya, Bu. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu benar ya. Itu kita CMC seperti itu. Karena baru beberapa minggu yang lalu kita baptis sama. Oke, itu betul, Bu. Jadi masih ingat. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi boleh baptis nggak, Pak? GBI sempat mengkoreksi formula baptisan tersebut. Tadinya orang-orang pendeta GBI kalau baptis ngomong gini, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Ada kata yaitu. Sehingga orang menuduh GBI menyamakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena ada kata yaitu. Nah, kita sadar tuh. Ya, kita hapus, coret kata yaitunya, sehingga formula baptisan kita, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak, maaf bentar ya. Ini nggak jalan ya dari tadi? Kurang kenceng atau apa ya? Iya, ini. Ya. Atau Perlu hidup. Perlu hidup lama. cukup ya, ini cukup ya, ya udah. Pak, perlu hidup lama. Sekarang hidup baru lagi nggak? Hidup baru bersama Yesus, Pak. Ya. Soalnya mau dipakai udah mau aja mau. Nah, jadi tujuan saya kasih tahu ini, maksudnya yang CMC lakukan sudah benar. Iya. Pertahankan yang formula itu, Bu. Iya, memang itu bakunya, Pak. Ya, udah baku. Kita harus bentuk.
Oke ya, jadi Pasti backgroundnya kurang lebih dilatih sama juga dengan GBI. iya, karena itu Pentakostal rata-rata begitu memang. Iya, kurang lebihnya Dalam Pentecostal ya gitu. Kok di itu dibilangnya di apa ini nggak bisa nyala jadinya ke ininya. Nggak bisa. Kan ini. Ayo ini. Kalau Ayo. kayak Kan di dalam. Ini copot. Kok dicabut ininya apa? Jangan cabut. jangan cabut itunya apa? Intinya jangan, suaranya aja. Suaranya dicabut ininya. Betul, Mbak. Mati. Ya. Kan bisa. Intinya biar di Soalnya GRI kemarin bilang ya waktu kemarin kan aku ke GRI mana bilangnya orang karismatik baptisnya adalah nama anak putra yaitu Yesus itu nggak benar. Semua GRI selalu ngejelekin karismatik itu ternyata GRI makanya anakku ya di GRI ya saya tentang begini terus nih sama kita nih jadi tanamkan salah mulu. Iya, Iya. yang dituduhkan GRI itu memang menurut saya ada benernya, Bu. Iya, tapi katanya orang karismatik membaptis kita, padahal kita nggak begitu, tapi dia bilang atas nama Bapa, Putra, yaitu Yesus. CMC enggak. Kami di GBI sempat begitu, Bu. Oh, Tadi iya, saya ngaku tadi tuh. iya. Kami di GBI, kan GBI, Ada ya itu. kami baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. enggak, yang kita nggak pakai itu dalam nama. Udah bener. Udah benar kita kata Bapak. Kita yang di GBI kita rubah, tapi udah berjalan cukup lama pakai kata yaitu. Sekarang itu Maklumlah orang Pentakostal jarang ada yang sekolah, jadi kadang-kadang yang semangat-semangat gitu aja. Begitu sekolah, aduh salah nih gitu, yang mesti diganti. Tapi udah, Terlalu semangat, jangan semangat, terlalu semangat jadi langsung. iya betul, memang gitu Nambahin, Pentakostal. nggak apa-apa. salahin sama Yang penting GRI. ada nama Yesus Kristusnya kalau Betul. menurut saya. Kalau menurut saya udah sah. Nyari kesalahan. Yang penting ada sama nama Yesus GRI. Kristusnya. Nyari kesalahan. Tapi kalau pakai kata yaitu, membuat Ya. tidak percaya Tritunggal. Nah, Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang nggak ada, itu Tritunggal tuh satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Enggak, bukan tiga pribadi, bukan satu pribadi, tiga. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Oh. Jadi kalau dengar begitu, Ya, nah khotbah di YouTube, aku mau nggak enak. nanti akan bahas modul ini. Sini ada bahas tentang Allah Cewek Tritunggal. boleh baptis nggak, Pak? Saya tanya dulu nih, nah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penting ya Tritunggal ya. penting. Itu. Pentingnya apa buat orang Kristen? Coba jawab dengan jujur. Itu cuma rumus doang, cuma teori doang, cuma doktrin doang. Apa dampaknya buat kehidupan iman? Bisa jawab nggak? Nah, benar. Dia udah mati dan hidup baru bersama Yesus. Karena sesuai firman Tuhan, Pak. Iya, itu tapi nggak ada Tritunggalnya tuh. Pak Yanto bilang nggak sebut Karena Tritunggal. nanti, rancu Pak kalau nggak ada Tritunggalnya. Karena kan Alkitab kita perjanjian lama kan menceritakan Allah, Allah. Bapa. Ya, Nah, terus perjanjian baru Nyambung ke Yesus itu gimana kalau nggak Tritunggal? ya. Nah, itu. perjanjian baru. Memang kita Iya, harus- bahwa Alkitab menceritakan ada Bapa, ada Anak, betul. Tapi kan ada orang bilang itu Bapa, Anak, Roh Kudus cuma satu pribadi. Iya, enggak dong. Enggak kan, enggak. Artinya beda, Ya, tapi satu. Ini bukan untuk dijawab, tapi tantangan buat kita hamba Tuhan, buat orang-orang kayak anak muda, nggak usah dipusingin, Tritunggal, Eka Tunggal, duit tunggal, yang penting kita percaya Tuhan, selesai. Iya. Nggak bener itu, Bu, nggak bener. Nggak boleh mesti. Nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Itu tugas kita hamba Tuhan. Kalau kita nggak percaya Tritunggal, apa dampaknya dalam kehidupan iman? Nah, ini bukan pelajaran sekarang, ini pelajaran nanti ya. Nanti yang ngajarin harus membahas itu. Jadi Tritunggal bukan hanya teori, percaya aja ini yang benar, bukan. Tapi berdampak buat kehidupan iman, berdampak buat keselamatan, berdampak buat penyembahan. Nah, itu ya. Oke ya, lanjut. Jadi ini baptisan air tadi, yang ternyata Yesus kasih teladan bagaimana dia dibaptis, dan kemudian dia sendiri yang memerintahkan ini ya. Baptisannya harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, baptis itu baptiso artinya diselam gitu ya. Diselam yang seperti apa tadi? Kita udah lihat di dalam teladan Tuhan Yesus, dia keluar dari dalam air, berarti semua dia Berarti celup semua. dicelupnya boleh begini, boleh
Itu mah nggak masalah itu, pokoknya dicelup air semua, iya. Betul, betul sekali. Keluar lagi. Betul, betul banget. Iya. Mau jongkok, mau apa, iya. Yang penting Kan kemarin kan Saya udah baptis 200 kita bilang orang. dia nggak apa-apa jongkok, dia mau telentang boleh. Karena Iya. ada juga yang nggak bisa telentang. Australia kan sekali. Iya, betul, baptis betul, 100 ngerti orang. itu. Saya bilang ya udah jongkok aja nggak apa-apa, yang penting kelelep gitu bangun lagi. Betul. Ada yang satu dia nggak Betul. mau begini, dia maunya yang di. Nah, yang ibu lakukan itu, kan ibu pegang prinsip, diselam, dicelup semua. Selama itu terpenuhi, mau jongkok, mau rebah, mau tengkurap, nggak ada Iya. yang sama. itu nggak salah jadinya. Dalam nama Bapa, Tapi kita Putra, pegang dan Roh prinsip. Kudus, nggak usah pakai itu, langsung dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, Kan ada Itu di Kisah Para Rasul itu. iya betul. Oke. Bakunya kita ada di sini. Ada baptisan yang nomor 4, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Nah, ini pelajaran harusnya minggu depan. Apa itu baptisan Roh Kudus? Ya. Tapi dari kata-katanya, baptis, tetap sama, dicelup, diselamkan. Baptisan air dicelup, diselamkan ke dalam air, baptisan Roh Kudus kayak dicelup, diselamkan ke dalam Roh Kudus. Jadi seperti apa itu pengalamannya di baptis Roh Kudus? Sama yang api, Pak. Senang, Pak. Oke, Kalau sama celupin di baptisan Pak. api. Baptisan api banyak penafsiran, Iya. tapi yang saya lihat api itu di dalam Alkitab itu memurnikan ya, bisa menghancurkan, bisa memurnikan. Di dalam konteks itu orang percaya berarti itu memurnikan. Jadi orang dibaptis dengan api, ya berarti dia dimurnikan oleh Tuhan. Tapi nggak enak kayaknya ya, kayaknya dicelupin ke dalam api. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip penting yang kita perlu tahu ya. Kenapa alasannya kita harus dibaptis? Memenuhi kehendak Allah. Itulah sebabnya Yesus kasih contoh bahwa dia sendiri dibaptis, dan Yesus yang bilang ini semua untuk memenuhi. Yohanes bilang kan, kenapa kamu perlu dibaptis? Mestinya kamu yang baptis aku gitu kan, kata Yohanes. Iya. Enggak, ini semua untuk memenuhi kehendak Allah. Nah, kehendak Allahnya apa? Untuk memperlihatkan kepada kita. Ya, orang harus dibaptis gitu ya. Oke. Nah, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Makanya sampai cara baptisannya, Alkitab gambarkan dengan begitu detail peristiwa baptisan itu supaya kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus dibaptis? Kan kita tadi logonya satu kan? Ku mau jadi seperti Yesus. Ya kan? Menjadikan Yesus sebagai teladan. Nah, apalagi di dalam peristiwa yang penting dalam iman Kristen ini. Jadi kita ikutin teladan Tuhan Yesus. Oke, alasan yang nomor 3, melakukan amanat agung. Karena perintahnya jelas ya. Baptislah orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Ada yang pernah bertanya nggak apa yang dimaksud amanat agung? Apa itu amanat agung? Amanat agung itu memuridkan. Iya, benar, esensinya memuridkan. Tapi makna kata amanat itu apa? Apa bedanya dengan perintah? Amanah. Amanat agung itu sama gak dengan perintah? Iya, kan seperti kita harus tunduk gitu loh, harus apa yang Perintah kan amanah. Berarti kita harus menjalankan apa yang Perintah Tuhan Tuhan. tugasin buat kita. Nah, di Alkitab, perintah agung yang mana? Bapak Ibu ingat gak? Memuridkan. Amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung. Iya. Perintah agung, ingat gak yang mana? Pergilah. Biasanya perintah agung dikaitkan dengan kasihilah Oh, Tuhan Allahmu, segenap segenap hati, dan akal ya. budi, Kasihlah sama manusia. seperti mengasihi diri sendiri. Ya, gitu. Biasanya orang bedain itu antara amanat dan perintah. Sehingga apa itu amanat agung? Lebih dari sekedar perintah. Gitu. Nah, nanti kita beri nangkep ini. Jadi amanat itu artinya dikasih perintah iya, tetapi pada waktu kita melakukan perintah itu, kita membawa otoritas yang kasih perintah. Kayak wajib, Jadi amanat itu perintah, kewajiban. tapi kayak Yesus bilang, makanya Yesus bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi amanat itu lakukan perintah dan kamu membawa otoritas orang yang mengutus kamu. Nah, itulah amanat. Ya, jadi bukan sekedar
perintah. Perintah betul, tapi bukan sekedar perintah. Perintah dengan membawa otoritas orang yang mengutus. Ya, so jadi ini kuat banget amanat agung itu. Kita membawa amanatnya Tuhan Yesus. Ya. Oke, ini udah praktis ya. Syarat-syarat baptisan, tentu dia harus percaya dan bertobat. Yang tadi kita udah bahas ya, baru bisa dibaptis. Nah, ini. Saya mau tanya dulu nih sebelum jelasin. Kalau di CMC, usia berapa baptisan? Ya, di atas 17 lah ya, 17 kali nggak tahu deh, aku belum. Kalau di CMC saya nggak tahu, biasa kalau di GBI 17 ya, kalau udah bisa 12. 12 12 tahun ya. kalau GBI. Oke. Soalnya anak kamu 17 baru dibaptis. Enggak 12. Iya, anakku juga 17 biar dia bisa memilih. gitu. Iya, Nggak Jadi dipaksa gitu. Tiap sinode punya aturan masing-masing. GBI dengan eksplisit bilang 12 tahun, Pak. 12. Church of God, sinode Pentakostal terbesar di Amerika, tertua, tidak sebut batasan umurnya, tapi sebut kriteria. Dia sudah punya kesadaran, dia bisa memilih. Demikian juga Assembly of God, sidang jemaat Allah yang di Amerika. Tidak sebut umurnya, tapi sebutkan kriterianya. Nah, jadi sebenarnya di balik berapa tahun itu sebenarnya adalah kriteria ini, gitu. Bisa mempertanggungjawabkan, dia bisa menyadari baptisan ini untuk apa, gitu. Bukan hanya sekedar ritual disuruh papa mama. Dia tahu, berarti kan sebelum dibaptis dia harus terima Tuhan Yesus, dia kan punya kesadaran. Ya, saya harus percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Bukan karena ngikut-ikutan. Nah, di umur berapa seseorang punya kesadaran itu? Nah, ini pertanyaan sebenarnya kan tergantung kan. Mungkin aja ada orang yang umurnya 20 tahun, tapi kesadarannya seperti anak 5 tahun misalkan. Iya. Nah, gitu. Jadi rohani. Ya, jadi serba salah sih Pak, menurut saya ya. ya, Baptisan ini sebenarnya serba gimana ya? Kalau anak-anak pun kita nunggu dia harus sadar itu kadang-kadang biar udah tua pun kata bapak tadi dia belum mau terima. Tuhan nggak susah kalau nggak kita sebagai orang tua. Pokoknya 17 udah harus dibaptis gitu. iya tentu sebagai orang tua kita kayak menyadarkan mereka. Iya. Eh, kamu serahkan hidupmu sama Yesus ya, kamu percaya sama Yesus ya. Nah, tapi kan dari sisi anak-anaknya, dia harus menyadari kan, saya harus terima Tuhan Yesus nih. Bukannya sekedar karena mentaati papa mama, disuruh percaya Yesus gitu kan. Apa artinya percaya Yesus? Nah, gitunya mesti ada itu. Itu anak saya terlalu muda, 12 sudah dibaptis, sekarang mau ke gereja. Ah ya itu urusan berikutnya. Tapi iya makanya tadi saya bilang gitu serba salah. Kalau misalnya kita nggak nge-push dia untuk dibaptis, nanti malah makin besar pemikiran dia sendiri malah nggak mau dibaptis. Betul banget Bu, saya setuju. Nggak dipush, disuruh, diperintahkan. Itu mau nggak mau kan dia udah sadar gitu. Iya betul. Udah terima, udah nanti selanjutnya. Masalahnya kalau dipush, dipaksa mamanya. Dipaksa banget Nggak kalau 17 kan tarik ulur lah Pak. Iya, iya. Antara dia Iya, sadar dan iya. dia nurut lah. Nah, saya pertanyaan, Ibu akan nge-push nggak anak 5 tahun? Kalau 5 tahun ya enggak lah. Kenapa? Dia masih belum ngerti, dia masih ikut mamanya lah. Exactly. Jadi esensinya di situnya gitu Bu. Iya. Masalah kita nge-push, tentu orang tua harus nge-push gitu. Iya, Heeh. tapi makanya kita tunggu dia umur 17 Pak. Ya. Tapi itu belum dimasukin ke dalam statement atau apa ya. Kalau saya mau kasih saran sih, jangan disebutin angkanya gitu. Iya. Sebutin itu tadi kriterianya. Kriterianya, betul. Usia pertanggungjawaban. Iya, iya. 17 bisa, siapa tahu anak 12 tahun yang udah cukup dewasa untuk memahami itu. Bahkan kadang-kadang ada umur yang berapa dia minta baptis sendiri kan Pak. Justru 7 itu tahun, di 8 tahun. yang di Amerika tadi Iya. Church of God gitu ya, yang sinode tertua Pentakostal, ada yang 9 tahun dibaptis. Iya, Heeh. dibaptis Iya. minta sendiri gitu. Dia udah menyadari bener-bener gitu. Oh, dibaptis 9 tahun. Pak, baptisan kita di karismatik nggak diakui sama GBI loh. Ayo. Sama ya sinode yang lain. Iya, Ya. GBI, baptisan GBI, Oh iya. karismatik nggak diakuin sama dia. Ya beda, memang kan kita nggak boleh menghakimi Tuhan. Yang- Tuhan yang- lagi. Yang Bu. otoritasnya siapa? Gitu Ya. aja udah. Saya kan Nggak usah perjamuan pusing. kudus. Mami jangan perjamuan kudus, mami belum dibaptis sama GRI, jadi mami nggak boleh. Astaga. Udah nggak apa-apa. Ini ngomongin pengalaman pribadi ya Bu ya. Iya. Saya Nggak belum konsep belum
itu. juga ya. Biarin aja. Enggak. Masing-masing punya itu. Coba Bu, sebelum kita marah-marah gitu ya, Amin yang GRI gitu. Kita sendiri gimana? Misalkan ada orang GRI datang ke gereja kita nih. Iya. Dia baru dibaptis percik. Gimana? Ya kan kita ya dibaptis ya udah boleh perjamuan kudus tuh. Oh, kalau bahasa ini kan ulang lagi loh. Oh, kalau belum dibaptis itu nggak boleh menerima perjamuan kudus, Pak. Bukan, kita Intinya, iya ini belum ngomongin selam atau percik dulu ya. bukan ini nih kita kalau dari sinode lain, kita kan misalnya saya kan dari lagi nih, motong dikit. Ini Ibu, coba nih Bu. Karena Ibu pemimpin gereja nih ya. Ada jemaat GRI, cowok sama cewek mau menikah, mereka udah dibaptis di GRI dua-duanya dengan cara percik. Sekarang udah jadi jemaat CMC, mereka mau diberkati pemberkatan nikah di CMC. Terima nggak? Terima. Pak Gunadi bilang Betul, betul gitu ya, terima ya. Tidak mempermasalahkan bahwa dia dibaptis percik ya. Oke, nggak apa-apa, saya menghargai. Nah di dalam ketentuan CMC, ada nggak statement bahwa jemaat CMC adalah jemaat yang dibaptis secara selam? Ada nggak itu? Harusnya nggak ada. Kalau masih bisa menerima pemberkatan nikah mereka yang dibaptis secara non-selam. Jadi saya pikir nggak apa-apa, selama jangan kasih statement bahwa jemaat CMC adalah jemaat yang dibaptis secara selam gitu. Nah kalau GBI ada statement itu. So jadi untuk jadi jemaat GBI Pak, pasti orang yang dibaptis selam. Nah, muncul masalah tadi. Wah, Bu, baptisan HKBP nggak diakui oleh GBI, kayak gitu-gitu kan ya. Kalau kami, kalau saya bisa ngomong, tadi saya ikutin. Kalau kami HKBP mungkin saya belum pernah ke GRI, kami percik, ya kan? Iya, percik. Percik. Dan saya pernah ngomong sama Pak Gunadi, seperti yang media bilang, tidak masalah. Karena saya bilang gini, misalnya saya bergabung di gereja CMC atau apa, saya sudah dibaptis percik, saya nggak mau dibaptis selam lagi, Ya. kecuali kalau ada orang yang mau dibaptis lagi ya silakan. Makanya itu mau ditanyain lagi Pak. Itu satu. Yang kedua yang saya mau tanya lagi dari tadi Bapak bilang soal dibaptis. Kalau kami HKBP bukan bayi ya, kan ada. Tapi dalam konteks dewasa dia dalam iman. Ya. Umumnya memang di mana-mana itu sekitar SMP SMA. Ya. Tapi saya pribadi, saya dulu enggak. Karena saya nggak mau ngikutin kebiasaan begitu. Kalau saya nggak mengerti apa itu firman Tuhan, apa itu, makanya saya mau tamat SMA Pak Baru saya dibaptis. dibaptis yang secara orang tua bilang gereja dewasa dalam iman. Jadi sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Gitu. Oke. Jadi nggak ada ketentuan usia di situ. Oke. Iya. Iya, terima kasih Bu. Kalau saya satu orang 3 kali baptis Pak. Katolik. Nah, itu. Jadi kalau orang udah dibaptis nih Pak, kita mau percik maupun selam, apakah boleh dibaptis lagi? Itu yang jadi masalahnya. Ya, jadi prinsipnya begini, baptisan itu dilakukan satu kali saja Iya, sebenarnya ya. seumur hidup kan sekali, Satu walaupun kali percik saja. maupun selam Ya, kan, Pak. Nggak betul. perlu diulang Nah, lagi, tapi kan? tunggu dulu. Ini tergantung kepada tadi apa ya, pengakuan iman atau tata gereja dari Nah, gereja itu tersebut. makanya yang ribetnya di situ. Nah, jadi kalau CMC melakukan baptisan apa? Percik atau selam? Selam. Selam. Oke. Nah, sebenarnya dengan mengakui atau boleh percik boleh selam? Kalau percik bisa. sih saya belum tahu Enggak, juga. selam. Selam, ya. Jadi sebenarnya secara implisit CMC bilang kalau kamu mau jadi anggota jemaat CMC, kan jadi anggota jemaat kan dimulai dengan baptisan gitu kan ya. Lakukan dengan selam. Gitu sebenarnya gitu. Nah, kalau GBI benar-benar nyatakan dengan eksplisit jemaat kami jemaat dibaptis secara selam sehingga tidak akan bisa memberkati pernikahan orang-orang yang dibaptis secara percik. Jadi harus pasti ulang. Selam. berarti. Selam. Nah, waktu disuruh diulang, tentu kita menyadari keberatan gereja-gereja lain. Kita dengerin. Dikeluarkan dari gereja kami atau Ya. Enggak dikeluarin, cuma tidak kasih pelayanan.
Iya, Iya. istilahnya dikeluarkan. Kalau dia nanti balik lagi dari GBI itu mau kembali ke HKBP, dia harus istilahnya sekolah lagi. Sekolah lagi dari awal lagi ya, Iya, karena dari udah awal lagi Iya. keimanannya gitu loh. Tapi istilah kasarnya dia dicoret. Dicoret, Hak ya. kewajibannya dari HKBP Ya. itu kalau dia ketahuan diselam lagi, baru diselam atau ke GBI, kami itu udah gitu istilahnya, diselam dicoret gitu. Iya, iya. Dan dia bisa kembali lagi. Nah kalau soal tadi ada yang sudah dipercik Islam, tante saya ngalamin. Makanya kalau saya bilang itu tergantung iman seseorang. Dia di HKBP persik dong kami kan. Tapi dia ke Tiberias, saya yang ngantar dia ke Hotel Jayakarta, selam, gitu loh. Iya. Terus dia pergi ke Yerusalem kemarin. Nah, ya, Baptis ya, lagi. Nah, tunggu dulu nih, Yerusalem lain. Yerusalem lain masalah ya. Jadi Yerusalem. Oke. Jadi coba kita bahas dulu Yerusalem ya. Jadi Iya, pasti kan kita orang semua tadi udah dibaptis selam di mana Sungai Cikapundung. Ya, keadaan misalkan ya. ya. Sungai Cikapundung deh misalkan yang aduh kok cuma dibaptis di Sungai Cikapundung. Tiba-tiba punya kesempatan untuk ke Sungai Yordan. Benar-benar kayak Yesus dibaptis gitu. Oke. Lalu di sana kita pakai baju baptisan lalu nyelam lagi. Nah, itu tidak boleh dihitung sebagai baptisan. Never. Silakan Anda nyelupin diri ke Sungai Yordan dan jangan pernah sebut itu baptisan. Sehingga menimbulkan kesan baptisan ulang. Juga Pak dia. Iya. Berarti ikut ritual Pakai aja, jubah. Pak. Ikut ritual aja ya, Pak. Ikut ritualnya saja, pakai jubah. Lihat sertifikatnya apa. Bahwa dia sudah ikut ritual di dalam Sungai Yordan, bukan sertifikat baptisan gitu. So, jadi jangan pernah, terutama ini pemimpin tur atau hamba Tuhan yang memimpin turnya, jangan pernah mengkomunikasikan seolah-olah yang ikut semua akan dibaptis. Enggak, hanya yang belum dibaptis saja. Nah, kebetulan kita di Sungai Yordan, kamu dibaptis di Sungai Yordan, selebihnya hanya ritual kamu mencelupkan diri di air Sungai Kalau yang Yordan. belum memang benar-benar dibaptis. Betul. Kalau yang sudah ya udah ikut ritual aja. Ya, betul. Jangan pernah dibilang baptisan. Tentang perjamuan kudus, Pak. Kalau orang yang belum dibaptis, apakah nggak boleh minum perjamuan kudus? Ya, ini logikanya gini kan, baptisan itu apa? Ada dua pendapat, Bu, ada dua pendapat ya. Ini kembali ke gerejanya juga. Orang pertama kali, perjamuan kudus itu apa? Pelayanan yang ada di dalam gereja. Gitu ya. Orang kapan dihitung sebagai bergabung di dalam gereja itu? Lewat baptisannya. Sehingga ada yang bilang, oke, kamu harus dibaptis dulu sebelum ambil perjamuan kudus. Gitu ya. Oke, jadi itu benar juga itu. Ada seperti itu. Nah, KRT saya kan suka ikut saya ke gereja, tapi dia kan orang Katolik. Terus kalau dia mau ambil itu perjamuan kudus, saya suka nggak kasih. Kamu belum dibaptis. Oh, udah dibaptis kan? Salah nggak? Belum dibaptis dong. Oh, belum dibaptis sih. Kalau di Katolik itu Iya, di Katolik. selain dibaptis, mereka juga harus ikut komuni pertama. Baru boleh. Iya. Kalau nggak komuni pertama belum boleh Saya juga. sering nggak kasih dia. Iya, kalau belum. Jadi menurut saya tindakan ibu ada benernya. Kenapa? Karena ini jangan sampai tadi ya orang jadi tidak berintegritas. Gitu ya, prinsipnya Katolik tapi dia ngikutin mana aja gitu. Jangan biarkan dia begitu gitu. Sekarang banyak kawin silang, Pak. Kenapa? Silang lagi. Oh, iya. Baru baptis baru sekali silang. Nanti Oke. lah, belum. Kalau urusan Yang perjamuan DKI sama Oke, yang nggak dosa ya, Pak? ini. Nggak dosa ya, Pak? tapi Enggak. ada kepahitan, Pak. Tapi ada kepahitan. Pengalaman kita di gerejanya Pak Agus dulu ada orang sebelah dia belum dibaptis. Tapi hari itu kan perjamuan kudus awal bulan. Terus dia karena belum dia mau, dia kan percaya banget, excited, mau udah terima Tuhan maksudnya, tapi belum dibaptis. Oh, tuh. Tapi nggak dikasih karena belum baptis. Dulu. Gitu. Sekolah dulu. Gitu. Nanti maksudnya ada prosesnya. Dia kepahitan nggak mau datang lagi. Gara-gara Nah, nggak kita dikasih. selesaikan dia udah pulang, kita selesaikan dulu. cari Ya tahu. sebenarnya gini, kalau kita komunikasikan dengan baik dan tetap ada yang kepahitan, itu nggak tahu ya, mungkin memang Tuhan tidak izinkan dia di gitu. Kalau benar-benar orang apa tadi mau ikut Yesus, istilahnya disenggol, dibanting, enggak, gue tetap ikut Yesus. Kamu sekarang nggak izinkan saya ikut ambil perjamuan, nggak apa-apa, saya ikutin dulu nih, ini gitu. Asal catatannya komunikasinya dengan benar ya, jangan kayak ditolak. Oh iya. Ya.
Pak, ada Oke. yang bertanya Pak. Pak, ada yang bertanya. Oke, ini waktunya udah habis, nggak usah direkam lagi, nggak apa-apa. Tinggal pertanyaan ya. Oh, iya.